Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sam Imam. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan baik. Dan sebelumnya saya mengingatkan pada teman-teman semuanya untuk tetap di rumah, stay at home. Jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah kecuali ada kegiatan maupun aktivitas yang mengharuskan teman-teman semuanya untuk melakukan di luar rumah. Dan tetap jaga jarak antara satu dengan yang lainnya, rajin cuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer, dan kalau mau keluar rumah jangan lupa tetap menggunakan masker dan tetap ikuti aturan dan himbauan dari pemerintah Indonesia. Teman-teman semuanya, pada video kali ini Sam Imam akan membahas tentang beberapa topik mata kuliah yang Sam Imam ampu di STAI Ma'had Ali Ahlikam Malang. Dan pada kesempatan kali ini Sam Imam akan membahas tentang topik mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Tapi fokus kita pada video kali ini yaitu berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Teman-teman semuanya, mungkin teman-teman semuanya sudah mengetahui tentang penelitian kualitatif itu apa dan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kualitatif tersebut. Oke, ada poin pembahasan yang akan kita bahas pertama adalah tentang dua hal. Dua hal ini menjadi titik poin penting dalam pembahasan tentang perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Seperti di slide layar yang saya berikan kepada teman-teman semuanya, kita harus mengetahui tentang dua definisi penting yang akan mempengaruhi pemahaman kita dalam membentuk perumusan masalah di penelitian kualitatif, yaitu tentang definisi masalah itu apa dan definisi rumusan masalah itu apa. Jangan sampai kita menyamakan antara masalah dan rumusan masalah. Kalau pemahaman kita masih menyamakan antara masalah dan rumusan masalah, nanti yang timbul adalah kekacauan dalam pelaksanaan penelitian, khususnya adalah penelitian kualitatif. Oke. Apa yang kita harus ketahui tentang masalah? Masalah tersendiri pengertiannya adalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data. Jadi keduanya saling berbeda antara masalah dan rumusan masalah. Nah, fokus kita adalah di rumusan masalahnya. Peneliti harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan bagaimana prosesnya, yaitu dari rumusan masalah itu. Karena rumusan masalah nanti memberikan jawaban dari penelitian tersebut. Namun demikian, teman-teman semuanya, antara masalah dan rumusan masalah tidak bisa dipisahkan karena keduanya terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Jadi teman-teman semuanya, banyak kita menjumpai di sebuah penelitian antara rumusan masalah dengan pokok pembahasannya itu saling bertolak belakang, atau bahasa kita adalah rancu. Rumusan masalahnya berbunyi A, sedangkan pembahasannya berbunyi C, D, dan E. Nah, dalam penelitian ini harus kita waspadai dan harus kita perhatikan betul rumusan masalah, karena rumusan masalah ini adalah part pertama atau bagian pertama dari sebuah penelitian. Bagi teman-teman semua yang sedang mengerjakan penelitian, baik itu skripsi maupun yang lainnya, perhatikan betul rumusan masalah yang akan teman-teman semua susun dan ataupun buat. Jangan sampai rumusan masalah teman-teman semuanya berbeda dengan pembahasan di bab-bab selanjutnya. Jadi antara masalah dan rumusan masalah memiliki kaitan erat, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Muncul rumusan masalah karena adanya sebuah masalah. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah penjelasan tentang
definisi masalah dan rumusan masalah. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana ataupun apakah kita tahu bentuk rumusan masalah tersebut itu apa. Jadi mungkin kita semuanya sudah paham dalam sebuah penelitian ada rumusan masalah, tapi sebenarnya dalam rumusan masalah itu tersendiri memiliki bagian-bagian atau memiliki bentuk-bentuk yang harus kita pahami betul. Jadi penelitian kita fokusnya terhadap penelitian seperti ini, jalannya seperti ini, maka nanti rumusan masalahnya bentuknya seperti apa. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bentuk rumusan masalah itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah komparatif, dan yang terakhir adalah asosiatif. Apa yang dimaksud dengan deskriptif dan apa yang dimaksud dengan bentuk rumusan masalah komparatif dan asosiatif? Kita akan bahas satu persatu di video kali ini. Yang pertama, teman-teman semuanya, kita harus tahu tentang bentuk rumusan masalah deskriptif. Bentuk rumusan masalah deskriptif itu adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi ataupun memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Itu adalah definisi dari rumusan masalah deskriptif. Jadi dalam rumusan masalah tersebut nantinya akan memandu seorang peneliti untuk mengeksplor ataupun untuk mengetahui situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Nah, contohnya seperti apa? Contoh yang akan saya berikan adalah contoh rumusan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif. Contohnya adalah seperti ini. Bagaimanakah sikap akademisi terhadap keputusan Kementerian Agama terhadap pengangkatan rektor asing di perguruan tinggi? Nah, dari rumusan masalah ini memandu peneliti untuk mengetahui dan mengeksplor situasi yang ada secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Bagaimana itu keputusan Kementerian Agamanya terhadap pengangkatan rektornya, terus yang selanjutnya rektor asing yang seperti apa yang dimaksud, terus yang selanjutnya adalah perguruan tinggi apa yang dimaksud, apakah perguruan tinggi yang negeri ataupun swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Itulah yang dimaksud dengan bentuk rumusan masalah deskriptif. Terus yang selanjutnya, teman-teman semua, bagian yang kedua adalah bentuk rumusan masalah komparatif. Apa yang dimaksud dengan bentuk rumusan masalah komparatif? Bentuk rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial ataupun domain satu dibandingkan dengan yang lain. Jadi fokus dalam bentuk rumusan masalah komparatif adalah untuk memandu peneliti untuk membandingkan antara poin satu dengan domain yang lainnya dibandingkan dengan domain yang lainnya. Contohnya adalah, adakah perbedaan kemampuan dan keterampilan kerja antara lulusan sekolah negeri dan sekolah swasta di Kota Malang? Ini merupakan contoh bentuk rumusan masalah komparatif. Jadi membandingkan antara perbedaan kemampuan dan keterampilan kerja yang dari lulusan sekolah negeri dan sekolah swasta di Kota Malang. Itu merupakan rumusan masalah komparatif, teman-teman semuanya. Oke. Yang selanjutnya, teman-teman semuanya, bentuk rumusan masalah yang terakhir adalah bentuk rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah penjelasan dari rumusan masalah asosiatif ataupun hubungan. Nah, bentuk rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. Apa yang dimaksud dengan hubungan simetris? Hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Itu merupakan definisi dari
hubungan simetris. Sedangkan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Jadi kalau simetris itu adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan, tapi bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Sedangkan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Nah, yang terakhir adalah hubungan resiprokal atau interaktif adalah hubungan yang saling memengaruhi. Nah, dalam penelitian kualitatif tersendiri, hubungan yang diamati dan ditemukan adalah hubungan yang bersifat reciprokal atau interaktif. Itulah yang dimaksud dengan rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Teman-teman semuanya bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah nanti. Kalau teman-teman semuanya masih bingung tentang beberapa bentuk rumusan masalah, baik yang deskriptif ataupun yang asosiatif atau hubungan, atau yang selanjutnya adalah rumusan masalah komparatif. Nah, terus teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui tentang bagian ataupun macam-macam dari bentuk rumusan masalah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah kita tahu ataukah apakah teman-teman tahu ciri-ciri masalah yang baik? Nah, ada 3 poin yang akan saya bahas tentang ciri-ciri masalah yang baik. Kenapa saya harus membawakan ini? Karena tadi yang saya sampaikan di awal, antara masalah dan rumusan masalah terdapat keterkaitan yang sangat erat. Tidak ada rumusan masalah kalau tidak ada masalah. Jadi, saya perlu membahas tentang ciri-ciri masalah yang baik. Dalam hal ini saya membawakan 3 poin. Yang pertama adalah harus ada nilai penilaian, yang kedua harus visible, dan yang ketiga adalah sumber untuk memperoleh masalah. Apa yang dimaksud dengan poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga, kita akan bahas satu persatu teman-teman semuanya. Poin yang pertama teman-teman semuanya, masalah yang baik, ciri-ciri dari masalah yang baik adalah satu, masalah harus ada nilai penelitiannya. Masalah akan mempunyai nilai penelitian jika hal-hal berikut diperhatikan. Jadi hal-hal yang akan saya sampaikan ini ada dalam masalah tersebut. Yang pertama, masalah harus mempunyai keaslian. Jangan sampai suatu masalah dalam penelitian itu dibuat-buat. Itu. Yang kedua, masalah harus menyatakan suatu hubungan. Dan yang ketiga adalah masalah harus merupakan hal yang penting. Karena nantinya, kenapa masalah harus merupakan hal penting? Karena dalam masalah nanti timbullah pertanyaan-pertanyaan dan nanti timbullah proses-proses untuk menyelesaikan dan untuk mencari jawaban dari perumusan masalah nantinya. Dan yang keempat adalah masalah harus dapat diuji. Dan kenapa masalah harus dapat diuji? Karena dalam perumusan masalah, untuk menjawab perumusan masalah nanti dijawab dengan cara melalui data-data yang diuji, baik wawancara maupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jangan sampai nanti dalam perumusan masalah dibentuk dalam bentuk statement pernyataan, tapi bukan pertanyaan. Itu adalah ciri pertama masalah yang baik, yaitu masalah harus ada nilai penelitiannya. Yang kedua adalah masalah harus visible. Masalah yang dipilih harus visible, yakni masalah tersebut dapat dipecahkan. Jadi yang dimaksud dengan masalah harus visible itu adalah masalah tersebut dapat dipecahkan. Ada beberapa poin pembahasan tentang masalah harus visible atau masalah tersebut dapat dipecahkan. Yang pertama, data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Yang kedua, biaya untuk memecahkan masalah secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan. Poin pertama dan poin kedua ini sangat menentukan dalam proses penelitian nanti. Jadi yang pertama, data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Jangan sampai ada masalah tapi kita tidak tahu bagaimana metodenya, bagaimana datanya untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang kedua, setiap penelitian pasti membutuhkan biaya, dan biaya ini harus disesuaikan dengan kondisi peneliti tersebut. Dan yang ketiga adalah waktu untuk memecahkan masalah harus wajar. Dan yang selanjutnya adalah biaya dan hasil harus seimbang.
Yang ke poin selanjutnya adalah administrasi dan sponsor harus kuat, dan yang terakhir tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Itu adalah penjelasan dari ciri-ciri masalah yang baik, yaitu poin tentang masalah harus visible. Yang ketiga, teman-teman semuanya, sumber untuk memperoleh masalah. Nah, dalam poin ini ada beberapa poin-poin lagi. Yang pertama adalah pengamatan terhadap kegiatan manusia. Jadi sumber untuk bermasalah berawal dari pengamatan terhadap kegiatan manusia, dari bacaan. Yang selanjutnya adalah analisa bidang pengetahuan, ulangan serta perluasan penelitian, cabang studi yang sedang dikerjakan, pengalaman dan catatan pribadi, praktek serta keinginan masyarakat, bidang spesialisasi, pengamatan terhadap alam sekeliling, dan yang terakhir adalah diskusi-diskusi ilmiah. Nah, itu adalah beberapa pembahasan tentang ciri-ciri masalah yang baik. Oke. Poin yang selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri masalah yang baik, kita harus tahu bagaimana cara merumuskan masalah, karena banyak sekali rumusan masalah dalam beberapa penelitian itu yang tidak nyambung dan ambigu akhir-akhirnya. Jadi antara pembahasan nggak nyambung, rumusan masalah nggak nyambung, tujuan penelitiannya pun nggak nyambung. Oke. Dalam hal ini ada 5 poin yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang sudah saya sampaikan tadi, jangan sampai rumusan masalah dibentuk dalam bentuk pernyataan maupun yang lainnya. Yang kedua, rumusan masalah hendaklah jelas dan padat. Jangan sampai rumusan masalah itu panjang banget, tapi pembaca ataupun pembaca tersendiri tidak mengetahui dan tidak bisa memahami maksud dari rumusan masalah itu. Yang ketiga adalah rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang saya sampaikan tadi berawal dari masalah yang baik itu seperti apa, dan nanti rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Jadi ketika rumusan masalahnya ini nanti implikasinya ada data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Jadi rumusan masalah itu menjadi pijakan awal untuk gambaran awal dalam sebuah penelitian. Dan yang terakhir adalah masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Iya, judul penelitian, rumusan masalah, pembahasan, tujuan, semuanya saling berkaitan. Jangan sampai judul penelitiannya berbunyi A, rumusan masalahnya berbunyi C, dan pembahasannya berbunyi D, tujuannya berbunyi E. Jadi semuanya harus satu laras, satu pemikiran, dan satu jalan. Nantinya hasil dari penelitian yang dihasilkan menjadi penelitian yang baik dan menjadi penelitian yang bisa dipahami dengan secara seksama dan secara menyeluruh oleh para pembaca yang membaca ataupun menggunakan hasil dari penelitian-penelitian tersebut. Itu adalah beberapa cara untuk merumuskan masalah. Oke, yang terakhir adalah teman-teman semuanya, kesimpulan dari semuanya, penulisan rumusan masalah bisa dinilai efektif apabila terdapat beberapa hal. Nah, jadi setelah kita membahas bagaimana cara merumuskan masalah, kita akan menjelaskan di akhirnya adalah penulisan rumusan masalah itu bisa dinilai efektif atau enggaknya itu terdapat beberapa hal poin patokannya. Yang pertama adalah dirumuskan secara jelas, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah dapat diuji secara empiris, jangan sampai ada rumusan masalah tapi tidak bisa dibahas secara empiris. Yang keempat adalah mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Dan yang kelima adalah disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Jangan sampai bahasanya panjang dengan membuat dan menuliskan rumusan masalah sampai dua paragraf, tapi tidak ditemukan apa yang akan dimunculkan oleh seorang peneliti dari rumusan masalah tersebut. Satu paragraf
ataupun nggak nyampe satu paragraf, asalkan itu jelas dan cukup menggambarkan bagaimana nanti proses pembahasannya ataupun bagaimana nanti proses dalam penelitiannya, itu sudah sangat baik sekali. Dan yang selanjutnya adalah jelas cakupannya, jangan sampai cakupannya melebar, karena di latar belakang sudah dijelaskan bagaimana, di pendahuluan yang berupa latar belakang sudah dijelaskan kenapa penelitian ini muncul, dan di rumusan masalah ditegaskan lagi cakupannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan metode atau teknik tertentu. Nah, ini adalah poin nomor 7, adalah salah satu poin yang penting sekali. Jangan sampai ada sebuah rumusan masalah tapi tidak bisa dijawab dengan mempergunakan metode atau teknik tertentu. Misalkan dalam penelitian kualitatif ada sebuah rumusan masalah dijawab dengan metodenya apa dan tekniknya apa, di lapangan bisa menggunakan observasi, wawancara, dan lain-lainnya. Tapi ada rumusan masalah yang tidak bisa dibahas dan dijawab dengan hal itu merupakan rumusan masalah yang tidak ideal, dan nantinya kalau dipaksakan dibuat dan ditulis dalam sebuah penelitiannya akan menjadi penelitian yang akan tidak memahamkan dan membingungkan bagi siapa yang membacanya. Demikian teman-teman semuanya kaitannya dengan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan satu ilmu baru dari penjelasan saya. Dan bagi teman-teman semuanya masih bingung dan ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan teman-teman semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sam Imam. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat, stay at home, dan kalau mau keluar tetap gunakan masker, dan tetap patuhi peraturan dan himbauan dari pemerintah kita, yaitu pemerintah Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.